memastikan upaya perbaikan sudah masuk ke dalam perencanaan keuangan. Untuk itu perbaikan server akan menjadi fokus agar gerbang tol dapat segera difungsionalkan. Ya, selanjutnya pemirsa PT Jasa Marga Persero Tbk akan mengucurkan anggaran mandiri sekitar 80 miliar rupiah untuk memperbaiki gerbang tol yang rusak akibat aksi demo dan bentrok dengan polisi. Ya, perbaikan tersebut juga dilakukan termasuk untuk 7 gerbang tol yang dibakar. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono memastikan upaya perbaikan sudah masuk ke dalam perencanaan keuangan. Hal yang terpenting menurutnya adalah pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara lebih cepat. Rifan juga mengaku tantangan utama dari perbaikan gerbang tol adalah keberadaan server yang rusak atau diambil massa. Untuk itu perbaikan server akan menjadi fokus agar gerbang tol dapat segera difungsionalkan. Rifan menargetkan pada 10 September nanti seluruh gerbang tol yang terkena dampak ringan sampai terbakar tersebut bisa kembali fungsional. Gerbang tol ini akan berfungsi semuanya besok. Jadi berfungsi dengan mobile rider dan kemudian model reader ya, dan kemudian di dalam proses beberapa hari ini, semoga tanggal 7 ya, kita sudah siapkan tanggal 7 ini seluruh gerbang tol dengan GTO-nya sudah berfungsi. Jadi sekarang ada 22 GTO, 17 berfungsi dengan tanggal 7 dan tanggal 10 seluruh GTO berfungsi. Masih bersama kami di Market Bus, pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasa Marga dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ya, proses perbaikan puluhan fasilitas umum akan dilakukan secepatnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga mendatangi sejumlah fasilitas umum yang dirusak orang tak dikenal saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius seperti di halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dan gerbang tol Pejompongan. Selain di kedua lokasi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan jika sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan cukup parah tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Kementerian PU siap mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak. Kabinet Paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara yang rusak, ringan, berat, dan sedang. Dan beliau disusikan terkhususan di Jakarta karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Target dari perbaikan ini dipastikan rampung tanggal 7 hingga 10 September mendatang. Seluruh gerbang tol otomatis atau GTO yang melayani pembayaran jalan tol secara elektronik sudah siap digunakan dalam sepekan ke depan. Selain 7 gerbang tol, sebanyak 22 halte bus Transjakarta juga dirusak dengan 6 diantaranya dibakar. Dari Jakarta, Den Helmi, Tim Liputan, IDX Channel. Masih bersama kami di Market Bus, pemirsa indeks harga saham gabungan rebound signifikan secara intraday dan kembali ke level 7.800-an pada perdagangan Selasa. IHSG ditopang lonjakan sektor barang baku seiring penguatan saham emas di tengah harga komoditas mencatatkan rekor tertinggi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,85% di level 7.801,585 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday penguatan IHSG terpangkas usai menyentuh level intraday tertinggi di level 7.842,299 dengan penguatan di atas 1%. Seluruh indeks sektoral kompak menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar diantaranya sektor barang baku melesat 4,03%, sektor properti dan real estate naik 2,92%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 2,26%. Emiten Holding Bisnis Prajogo Pangestu saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT ditutup menguat 7,04% di level Rp2.280 per saham dan menyumbang kenaikan 9,32 indeks poin. Lalu diikuti 6 saham emiten tambang emas yang mengkapi 7 besar emiten dengan kontribusi terbesar menjadi penggerak kinerja IHSG. Saham ANTM ditutup melesat 8,44% di level Rp3.470 per saham dengan sumbangsi 5,51 indeks poin.
Saham BRMS ditutup melonjak 10,29% ke level Rp525 per saham dengan kontribusi 5,49 indeks poin. Saham AMMN ditutup menguat 1,91% di level Rp8.000 per saham dengan kontribusi 4,7 indeks poin. Emiten alat berat dan tambang emas batubara UNTR naik 5,82% ke level Rp25.900 per saham dengan sumbangsi 4,55 indeks poin. Penguatan saham emiten emas terjadi di tengah harga emas menembus rekor baru intraday tertinggi di Selasa. Di tengah optimisme pemangkasan suku bunga The Fed 25 basis poin di pertemuan September semakin kuat. Merujuk definitif, harga emas sempat menyentuh level $3.508,5 mega per troy ounce di Selasa pagi. Titik ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan mengalahkan rekor intraday tertinggi sebelumnya di level 3.500,05 yang tercipta di tanggal 20 April 2025. Harga emas telah naik lebih dari 30% sepanjang tahun ini, menjadikannya salah satu komoditas utama dengan kinerja terbaik. Berbagai sumber untuk ID Action. Dari komoditas, pemirsa, harga minyak melesat pada perdagangan Selasa setelah Amerika menjatuhkan sanksi baru terhadap jaringan perusahaan pelayaran yang diduga menyelundupkan minyak Iran. Selain itu, pasar juga menantikan pertemuan OPEC Plus pada akhir pekan ini yang diperkirakan tidak akan mengubah kebijakan pemangkasan produksi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 1,45% menjadi $69,14 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 2,47% menjadi $65,59 per barel. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan sanksi menargetkan jaringan pengiriman minyak yang dipimpin pengusaha Irak yang disebut menyamarkan minyak Iran sebagai barel Irak. Tekanan terhadap Iran semakin kuat menyusul mandeknya negosiasi nuklir sejak Juni. Di saat yang sama, investor kini menantikan pertemuan 8 anggota OPEC Plus pada akhir pekan ini, di mana analis memperkirakan OPEC Plus akan mempertahankan pemangkasan produksi sukarela yang selama ini menopang harga di kisaran $60 per barel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street memulai September dengan kinerja yang lesu pada Selasa setelah investor mencerna putusan pengadilan banding federal yang menyatakan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump ilegal. Putusan ini menambah ketidakpastian di pasar. Adapun pada penutupan perdagangan, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,55% menjadi 45.295. S&P 500 terkoreksi 0,69% ke level 6.415 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,82% ke posisi 21.279. Sementara itu, bursa saham Eropa berakhir di dekat level terendah dalam 1 bulan seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap tekanan fiskal global yang mendorong lonjakan imbal hasil obligasi. Pada penutupan perdagangan, indeks Stoxx 600 anjlok 1,5% ke posisi 543,17. Indeks DAX Jerman merosot 2,29% ke level 23.487. Indeks FTSE 100 Inggris menyusut 0,87% ke posisi 9.116.